Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismi Isnaini. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang pesan untuk kalian yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. So, sebelum kita lanjut ngebahas tentang ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Well, konten ini sengaja saya bikin untuk teman-teman atau untuk siapapun yang saat ini lagi nonton channel ini, nonton konten ini. Jika kalian sedang ada di keadaan yang tidak baik-baik saja, maka saya mau mengingatkan kepada kalian semua bahwa apapun yang kalian hadapi saat ini, semuanya sudah dikasih sama Allah sesuai dengan takaran kemampuan kalian masing-masing. Selama kalian masih berstatus manusia, maka hidup kalian, hidup semuanya itu tidak akan pernah ideal. Untuk siapapun, hidup ini tidak akan pernah ideal. Bahkan bisa kita lihat sendiri, baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah manusia yang paling mulia di dunia ini, dan beliau diberikan ujian yang bertubi-tubi, ujian kehidupan yang tidak pernah ideal, tidak pernah mulus. Dimulai dengan beliau yang yatim sebelum beliau lahir, kemudian beliau ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, ditinggal pamannya, kemudian ditinggal istri beliau yang beliau cintai, kemudian belum lagi dibenci sama umatnya sendiri. Bukan hanya cuma dibenci, tapi beliau juga dilempari batu, dilempari kotoran. Bener-bener kehidupan yang penuh perjuangan, kehidupan yang sama sekali tidak terlihat ideal. Padahal beliau itu utusan Allah, beliau itu Rasul, beliau manusia yang paling mulia di dunia. Tapi kita lihat sendiri kehidupan beliau, riwayat beliau itu sama sekali tidak ideal kehidupannya. Lantas bagaimana dengan kita, umatnya, kita manusia biasa yang seringnya iman kita masih naik turun? Kadang kalau naik ya naik, kadang turun ya turun. Untuk naiknya lagi itu juga kadang susah gitu ya. So, di sini saya mau mengingatkan satu hal kepada kalian, bahwa seberat apapun ujian kalian, kalian pasti bisa melewatinya. Kalian pasti mampu menyelesaikannya, karena Allah tidak akan pernah salah memberikan sebuah cobaan apapun itu bentuknya, karena Allah yakin, Allah percaya kalau kalian pasti bisa melewatinya. Saya bicara seperti ini karena saya sudah mengalami berbagai macam gelombang kehidupan yang luar biasa. Saya yang ngerasa depresi, saya yang merasa stres, saya yang merasa selesai aja, saya pengen nyerah gitu ya, mungkin dengan mengakhiri hidup akan selesai kali ya. Saya pengen ada di titik itu. Saya pernah seperti itu. Setiap hari kehidupan itu rasanya hidup, tapi rasanya kayak nggak hidup, mati. Tapi mati juga hidup, jadi berasa kayak mayat hidup lah ya. Tiap hari bingung, tiap hari takut, tiap hari kecewa, marah, dan perasaan-perasaan negatif lainnya yang selalu ada di diri saya waktu itu. Sampai ada di titik dimana Allah itu negur saya, Allah itu kasih ingat saya bahwa saya sudah pernah melewati, saya kemarin-kemarin sudah melewati berbagai macam bentuk ketakutan saya, kekhawatiran saya,
kecemasan saya, dan perasaan-perasaan negatif lainnya itu sudah dilewati. Dan setakut-takutnya saya, sekhawatir-khawatirnya saya, itu Allah selalu mendatangkan pertolongannya lewat apapun itu, dan semuanya bisa terlewati. Sampai ada di titik sadar saya berpikir bahwa oh iya ya, kemarin-kemarin tuh rasanya hidup itu berat banget, rasanya kayak nggak mungkin dilewati deh ya ini. Tapi entah bagaimana caranya, saya seperti ada di sebuah game gitu ya, ada di titik tangga terbawah untuk naik ke atas. Itu saya harus menyelesaikan game tersebut ya. Kemudian entah bagaimana caranya, entah bagaimana datangnya, selalu saya bisa melewati di fase pertama. Kemudian saya naik fase kedua, itu pun dengan sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya kalau saya bakalan bisa melewati itu. Sebaliknya, ketika saya berplanning, mempunyai rencana, saya berpikir saya seperti ini, seperti itu untuk kedepannya. Qadarullah, Allah malah membuat rencana itu berantakan, nggak sesuai dengan ekspektasi saya, dan jatuhnya gagal. Itu pun ya, saya juga masih denial, saya masih nggak percaya. Saya mau kasih planning ini, planning itu, jadi rencana-rencana saya yang tadinya bisa mulus, bisa sesuai dengan ekspektasi saya, yang ada malah nggak karu-karuan. Jadi saya diingatkan sama Allah kalau ternyata selama ini saya hanya mengandalkan pikiran saya hanya mengandalkan planning saya tanpa melibatkan Allah sama sekali dalam prosesnya. Di kehidupan saya yang sangat-sangat luar biasa, yang saya sendiri merasa nggak kuat sama sekali. Namanya pikiran ini, katanya nggak boleh mikir yang aneh-aneh, nggak boleh mikir yang jelek-jelek. Udah berusaha buat husnudon juga masih tetap suudon, berusaha buat positive thinking tapi selalu negative thinking. Yang ada jatuhnya malah kepala ini sakit luar biasa karena saking stresnya, saking beban pikiran ini yang dipikir nih macem-macem, dan jatuhnya malah sakit perut, sakit lambung kali ya itu ya. Jadi saking overthinkingnya saya waktu itu sampai lambung saya sakit luar biasa, dan itu pun juga enggak saya hiraukan karena saya masih menyimpan bagaimana ini. Jadi saya masih sangat-sangat takut luar biasa waktu itu. Saya berusaha buat menyelesaikan semua challenge yang sudah dikasih Allah ke saya. Apapun saran orang-orang yang ada di sekitar saya, selalu saya pakai. Semua saran pasti baik, dan dalam perjalanannya untuk menjadi pribadi versi yang lebih baik itu, saya disuruh untuk tobat, sholat taubat, kemudian belajar banyak hal baik-baik yang harus saya perbaiki di hidup saya coba lakukan waktu itu. Harapan saya, Allah itu kasihan sama saya, Allah itu tersentuh buat nolong saya dan menyelesaikan semua problem saya saat itu juga. Itu tujuan saya. Tapi nyatanya kebalikannya, yang ada bukannya malah membaik, yang ada malah makin gak karu-karuan, makin buruk, makin luar biasa. Namanya ombak itu des gitu. Saya ngerasa cuman pilihan saya satu waktu itu, saya pengen selesai hidup ini, dah saya mau mati aja. Waktu itu pikiran saya cuma itu aja, dan ini terlalu berat, ini terlalu sakit, saya gak pengen ada di fase ini, saya udah nyerah. Tapi tetap meskipun seperti itu, saya juga masih berusaha buat menyelesaikan challenge-challenge tersebut. Meskipun dengan keadaan yang terseok-seok, saya tetap berusaha menyelesaikannya sampai akhirnya ada di titik saya berpikir Allah itu sayang saya, Allah itu sangat mencintai saya. Saya hari ini belum tahu hikmahnya seperti apa, tapi besok saya pasti paham kenapa saya
dikasih cobaan seperti ini. Dan saya berpikir ketika saya harus menyelesaikan challenge sebelumnya, Allah selalu mendatangkan pertolongannya dari berbagai arah yang saya juga nggak nyangka-nyangka. Kadang saya berplanning A untuk menyelesaikan challenge ini, ternyata nggak dikasih izin sama Allah. Yang ada malah dikasih solusi lain yang saya tidak pernah expect. Tapi apapun itu bentuk solusinya, tetap solusi itu menolong saya dan menyelesaikan challenge saya untuk naik di level selanjutnya. Ketika saya ada di titik taubat mau memperbaiki diri, bukannya kehidupan makin baik, yang ada malah makin buruk, saya teringat ternyata memang seperti itu polanya. Ketika kita sedang diuji sama Allah luar biasa, kita pengen ke arah yang lebih baik, kita tobat gitu. Di perjalanan pengen tobat itu ya, niat buat tobat itu bukannya dikasih kemudahan, bukannya dikasih selesai masalah, yang ada malah makin luar biasa. Ternyata ada yang mengatakan bahwa seperti kotoran yang ada di botol ini ya, sebuah botol ada isinya kotoran, air yang sangat keruh luar biasa di dalam tersebut, dan untuk mengganti air yang keruh tersebut kita itu dicuci dulu. Botol tersebut harus dicuci, dikeluarkan tuh ya namanya kotoran-kotoran tersebut. Biar apa? Biar bisa diisi dengan air yang bersih. Itu kenapa ketika kita sudah ada niat untuk tobat, memperbaiki diri di perjalanannya, kadang dikasih hentaman kesulitan, hentaman cobaan yang luar biasa. Itu salah satu proses di mana kita akan menyelesaikan challenge ini dan menikmati hasil dari apa yang mau kita capai. So, ketika saya sudah melewati fase-fase tersebut, kemudian saya ada di titik sekarang dan saya flashback ke kehidupan saya yang kemarin-kemarin, saya jadi berpikir, saya malah bersyukur sudah pernah ada di fase tersebut, dan saya banyak banget belajar dari kehidupan saya yang kemarin, yang sekiranya jangan sampai kehidupan tersebut terulang lagi di masa depan. Even kepada anak-anak saya, ini benar-benar pelajaran yang sangat luar biasa untuk saya pribadi, yang nantinya menjadikan saya pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Hikmahnya, saya jadi banyak bersyukur karena dengan kejadian tersebut saya belajar banyak hal. Saya juga bisa mencapai apa yang saya impikan kemarin-kemarin, yang tadinya hanya sebuah planning, sebuah mimpi, ternyata yang ada dikasih cobaan yang luar biasa dulu sama Allah untuk mencapai mimpi tersebut. Mungkin ada sebagian proses kehidupan teman-teman yang untuk mencapai tersebut tanpa harus ada drama ya, bisa dengan mulusnya mendapatkannya. Tapi ada juga yang kebalikannya seperti saya ini, saya pengen seperti ini, saya pengen mencapai ini, saya pengen mencapai itu, ternyata jalannya harus dengan gelombang-gelombang, jalan terjal, harus jatuh bangun, sampai akhirnya saya dikasih mental kalau saya mau pengen ini ya saya harus seperti ini. In the end, saya bersyukur dengan proses kehidupan yang pernah saya alami di kehidupan yang kemarin-kemarin, sehingga saya bisa ada di titik sekarang, dan saya masih berusaha untuk menjadi versi terbaik menurut saya. So, ini pesan untuk semuanya, terlebih untuk saya pribadi, bahwa kehidupan ini hanya memang sementara, sebentar. Jadi semakin kita merasa mempunyai banyak hal di dunia ini, semakin kemelekatan itu ada di diri kita, semakin Allah itu ngasih teguran ke kita bahwa apapun yang ada di dunia ini hanya titipan, ini hanya sementara, kamu cuma bisa dapat hak pakainya aja, bukan hak milik. Jadi gunakan sebaik-baiknya, gunakan sebijaksana mungkin, agar ketika suatu saat pemiliknya mengambil, kita yang gak terlalu sedih, kita yang gak terlalu marah, dan kita juga gak, ya udah kita kasih aja, emang bukan milik kita. Dan selalu percaya bahwa apapun yang kita jalani saat ini adalah proses terbaik
dari Allah. Apapun cobaan yang kita alami saat ini, yang kita hadapi saat ini, itu adalah cobaan yang pasti kita bisa melewatinya. Selalu libatkan Allah dalam prosesnya, selalu minta pertolongannya. Mungkin Allah lagi kangen sama kita karena dengan diberikannya kelimpahan kepada kita, kenikmatan dunia yang ada malah Allah dicuekin. Jadi Allah kasih kesulitan yang mau gak mau kita pasti ingat ke Allah, dan mungkin ini yang dimau sama Allah. Allah pengen kita ngerayu-ngerayunya, Allah pengen kita deket lagi sama Allah, dan yang pasti apapun itu bentuknya, itu menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik dan menjauhkan sesuatu yang mungkin mudaratnya belum kita lihat saat ini, bisa kita lihat setelah kita sudah melewatinya. So, untuk siapapun yang saat ini lagi di keadaan yang tidak baik-baik saja, believe me, Allah kasih ini, Allah juga percaya kalau kalian pasti bisa melewatinya. Dan ingat, akan ada hadiah yang istimewa yang sudah Allah siapkan setelah kita melewati keadaan yang tidak baik-baik saja saat ini. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, terlebih khusus untuk saya pribadi sebagai pengingat bahwa kehidupan ini hanya sementara. Apapun yang saya alami saat ini adalah keadaan yang paling terbaik yang harus saya jalani, dan apapun kesulitannya, Allah pasti menolong saya. Allah kasih cobaan, Allah juga bakalan kasih jalan keluarnya. Allah pasti membantu selagi saya sendiri selalu melibatkan Allah, saya sendiri selalu minta pertolongannya, bukan ke orang lain, bukan ke sesama makhluk. So, insyaallah kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman dapat notifikasi setiap kali ada video-video terbaru di channel ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.